Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Dayan Sambonu dengan NIM 22206038. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pensarapan. Nah, sistem saraf merupakan salah satu bagian koordinasi yang bertugas menerima rangsangan, menghantarkan rangsangan ke seluruh bagian tubuh, serta memberi respon terhadap rangsangan tersebut. Adapun anatomi dan fisiologi sistem saraf. Tubuh manusia merupakan kesatuan dari berbagai sistem organ. Suatu sistem organ terdiri dari berbagai tubuh atau alat tubuh. Tubuh manusia dikendalikan oleh sistem saraf, sistem indera, dan juga sistem endokrin. Sistem saraf merupakan khusus dan saling berhubungan satu dengan yang lain untuk mengkoordinasi, menafsirkan, dan mengontrol interaksi antara individu dan lingkungannya. Hampir semua fungsi pengendalian tubuh manusia dilakukan oleh sistem saraf. Sistem saraf terdiri dari dua bagian, yaitu sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat yaitu ada otak dan juga sumsum tulang belakang. Sedangkan sistem saraf tepi bagian-bagiannya yaitu saraf kranial, ganglia di luar sistem saraf pusat, dan juga saraf spinal. Nah, adapun fisiologi neuron. Fisiologi neuron adalah unit fungsional sistem saraf yang terdiri dari badan sel, perpanjangan sitoplasma, dan juga akson. Nah, yang pertama yaitu badan sel atau perikarion, yaitu suatu neuron yang mengendalikan metabolisme keseluruhan neuron. Sedangkan yang kedua yaitu dendrit atau perpanjangan sitoplasma. Perpanjangan sitoplasma yang biasanya berganda dan pendek serta berfungsi untuk menghantarkan impuls ke sel tubuh. Sedangkan yang ketiga yaitu akson, suatu proses tunggal yang lebih tipis dan lebih panjang dari dendrit. Bagian ini mengantarkan impuls menjauhi badan sel ke neuron lain, ke sel lain atau sel otot atau kelenjar, atau ke badan sel neuron yang asalnya dari akson. Nah, yang berikut yaitu sistem saraf pusat dan saraf perifer. Sistem saraf pusat merupakan pusat dari seluruh kendali dan regulasi pada tubuh, baik gerakan sadar atau gerakan otonom. Dua organ utama yang menjadi penggerak sistem saraf pusat adalah otak dan sumsum tulang belakang. Yang pertama, otak. Otak merupakan organ yang telah berspesialisasi sangat kompleks. Berat total otak dewasa adalah sekitar 2% dari total berat badannya atau 1, kg. Nah, mempunyai sekitar 12 miliar neuron. Permukaan otak tidak rata-rata, tetapi berlekuk-lekuk sebagai pengembangan neuron yang berbeda di dalamnya. Semakin berkembang otak seseorang, semakin banyak lekukannya. Nah, yang kedua yaitu medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang merupakan perpanjangan dari sistem saraf pusat. Medula spinalis memanjang dari pangkal leher hingga ke selangkangan. Bila medula spinalis ini mengalami cedera tempat tertentu, maka akan mempengaruhi sistem saraf di sekitarnya. Sistem saraf perifer. Sistem saraf perifer terdiri dari serabut saraf otak dan juga serabut saraf medula spinalis keluar dari sela-sela ruas tulang belakang. Sistem saraf ini terdiri serabut antara sensorik dan motorik. Sistem saraf tepi dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sistem saraf sadar dan juga tak sadar. Yang pertama, sistem saraf sadar, yaitu bekerja atas dasar kesadaran dan kemauan kita. Sistem saraf sadar terdiri atas 12 pasang saraf kranial yang keluar dari otak dan 31 saraf spinal yang keluar dari sumsum tulang belakang. Nah, di sini teman-teman bisa lihat adapun gambar saraf spinal 31 pasang. Nah, saraf kranial 12 pasang, saraf leher 8 pasang, saraf punggung 12 pasang, saraf pinggang 5 pasang, saraf pinggul 5 pasang, dan juga saraf ekor ada 1 pasang. Nah, yang berikut yaitu sistem saraf tak sadar.
Sistem saraf tak sadar yaitu bekerja tanpa disadari secara otomatis dan tidak dibawa kehendak saraf pusat. Itulah tadi penjelasan tentang sistem pensarafan. Sekian dari saya, terima kasih.